Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya dalam renungan harian hari ini tanggal 6 April 2021. Kita akan merenungkan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Ini menjadi kelanjutan dari Injil yang kita baca pada hari Minggu Paskah pagi. Saya beri judul renungan ini, Mengenali Yesus bersama Maria Magdalena di Taman Kebangkitan. Berbeda dengan pengalaman Ibu Hawa di Taman Firdus. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Ya, mengenali Kristus yang bangkit bersama Maria Magdalena. Apa yang diwartakan kepada kita dalam Injil hari ini sungguh menarik. Ya. Maria Magdalena menangis, menunggu di luar makam Yesus sambil menangis. Mengapa? Karena dia merasa kehilangan Yesus. Yesus diambil dari kubur, itu kesimpulan Maria Magdalena ketika menyaksikan bahwa makam itu kosong. Kesimpulannya sederhana, jenazah Yesus dicuri orang. Bahkan ketika Yesus sendiri menjumpainya dan menyapa, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria malah pangling pada Yesus, menyangka Yesus itu tukang kebun. Maria bilang, "Tuan, kalau Tuan yang mengambil jenazah Yesus, tolong deh diberitahukan pada saya di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku bisa mengambilnya." Pikiran Maria Magdalena masih seperti itu. Sampai pada tahap yang paling personal ketika Maria Magdalena disapa oleh Yesus dengan namanya. Yesus menyapa dengan kasih. Dan kemudian Maria mengenali Yesus. Sederhana sekali. Yesus menyapa secara personal. Pribadi-pribadi yang dikasihinya, yang menyerahkan diri kepadanya. Dan Yesus menyapa juga kita sekarang ini, sesuai dengan nama kita. Nah, saya ingin membagikan apa yang saya baca ya, tentang Injil hari ini, yang membandingkan antara Hawa dan Maria Magdalena. Biasanya Ibu Hawa dibandingkan dengan Ibu Maria, ibunda Yesus. Tapi kali ini Uskup Agung Arthur Rose, sekretaris dari Kongregasi Tata Ibadah kita dan Tata Tertib Sakramen-Sakramen, menawarkan satu permenungan yang menurut saya menarik. Akan saya bagikan kepada para sahabat yang terkasih. Mungkin pernah membacanya, syukur pada Allah. Kalau belum, ini sesuatu yang bagi saya menarik, saya bagikan. Jadi, Monsignor Roche itu membandingkan Maria Magdalena dengan Hawa. Ada perbedaan di antara keduanya. Apa perbedaannya? Ya, dua wanita itu hadir di taman. Ibu Hawa hadir di Taman Firdus, Maria Magdalena hadir di Taman Kebangkitan. Yang pertama menyebarkan kematian di tengah-tengah kehidupan yang dihadiahkan oleh Allah. Yang kedua, Maria Magdalena menyatakan kehidupan di tengah-tengah kuburan, tempat kematian. Itu yang dikatakan oleh Uskup Agung Rose. Ibu Hawa itu berdiri di taman kehidupan, di Taman Firdus yang diciptakan oleh Allah
pada waktu itu, ya, sebagai kisah penciptaan manusia pertama, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Ibu Hawa ada di taman kehidupan, taman Firdus. Dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga sebetulnya bahkan dia bisa mendengar suara Tuhan yang berjalan-jalan di taman. Nah, digambarkan seperti itu. Tetapi Ibu Hawa melepaskan kedekatan itu, ya, kedekatan dengan Tuhan dilepaskan ketika Ibu Hawa memilih ketidaktaatan dan dosa karena godaan untuk memakan buah dari pohon kehidupan. Dan kemudian dia bersembunyi dari Tuhan bersama Adam, pasangannya. Itu yang dikatakan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8. Ini perempuan pertama, Ibu Hawa. Ya. Kemudian hari ini kita berjumpa dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena juga mengenal Tuhan, yang hadir dalam pribadi Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Tetapi dia melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus dihukum mati karena dosa keturunan Adam dan Hawa. Nah, di sana, sahabat yang terkasih, dekat makam Yesus di taman kematian, dia menyangka bahwa Yesus telah hilang, dicuri orang, jenazahnya. Bahkan Yesus sendiri dikira sebagai tukang kebun yang telah menyembunyikan jenazah Yesus dari dirinya. Dan Maria Magdalena menangis dengan air matanya yang penuh kesedihan dan cinta. Maria Magdalena mencari Yesus, mencari Tuhan. Dan ketika Maria Magdalena menemukannya, itulah kehidupan yang ditemukan. Yesus adalah kehidupan. Nah, kita ingat Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati dan akan tetap hidup. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati." Nah, itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 25 sampai 26 kepada para muridnya sebelum wafat dan kebangkitannya. Sahabat yang terkasih, menghadapi kehidupan, Maria Magdalena belajar untuk taat dan bergembira, lalu membagikan kesaksiannya dan menyatakan keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Ini bedanya. Ibu Hawa ada di Taman Firdus, taman kehidupan, tetapi justru mendatangkan kematian karena ketidaktaatan, sementara Maria Magdalena ada di taman kematian yang diubah menjadi taman kebangkitan karena Yesus sendiri bangkit, tetapi karena iman Maria Magdalena kepada Yesus yang bangkit membuat daya kehidupan baru yang dibawa oleh Yesus efektif. Sahabat yang terkasih, kita bisa bertanya, bagaimana kita menemukan Allah hadir melalui Yesus Kristus yang bangkit dan hidup bersama kita, bahkan di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah pandemi ini. Kita diajak untuk menemukan Yesus, sumber kehidupan kita. Mungkin kita merasa kehilangan sesuatu, seperti Maria Magdalena kehilangan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita juga pernah merasa kehilangan Yesus? Ketika kita merasa kehilangan Yesus, tanda bahwa kita memiliki Yesus dan Yesus memiliki kita. Semoga
Sahabat yang terkasih, permenungan singkat ini bermanfaat untuk kita. Ya, mari kita tetap bahagia, mengimani Kristus yang bangkit, meskipun kita saat ini sedang menghadapi bermacam-macam persoalan yang mungkin ibarat kematian. Tapi kita menemukan kehidupan karena kita belajar patuh, taat kepada Kristus. Berbeda dengan Ibu Hawa di tengah-tengah taman Firdus, taman kehidupan, tetapi justru menebarkan kematian karena ketidaktaatan. Syukur pada Allah, Kristus menebus kita semua dan membebaskan dari segala dosa asal. Pada waktu kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Selamat menikmati kehidupan dalam Kristus yang penuh dengan sukacita, meskipun mengalami berbagai macam tantangan dan persoalan. Ibu Maria merestui dan mendoakan kita. Bapak Yosef melindungi dan merestui kita dengan doa-doanya. Kita saling mendoakan selalu sehat, bahagia, berkarya, mewartakan Tuhan yang bangkit, sumber kehidupan kita, melalui kegembiraan kita karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam